perjalanan jauh lagi. Kali ini kita sedang menggunakan XPeng G6 yang merupakan salah satu SUV crossover yang diklaim bisa menempuh jarak 535 km dalam kondisi baterai penuh. Dan kali ini kita akan menuju ke Solo di Jawa Tengah dan kemudian ke Jogja, setelah itu kembali lagi ke Bandung. Mungkin total perjalanan sekitar 800 atau 900 km, tapi yang pasti sekarang kita akan menuju Semarang setelah tadi pagi kita mengisi penuh baterainya hingga 100% di Bandung. Dan kita akan lihat seberapa banyak penggunaan konsumsi baterainya sampai Semarang nanti. Dan kemudian besok mungkin kita akan ke Solo dan kita akan lihat apakah kita nggak perlu ngisi lagi baterainya sampai Solo. Oke, kita lihat sama-sama ya. Check it out. Akhirnya, tadi malam kami sampai di Semarang setelah menempuh jarak 361 km dari Bandung. Dalam perjalanan tadi malam, sisa baterai yang ada pada XPeng G6 ini adalah 27% dengan range sisa 122 km. Dalam perjalanan kemarin, saat kita menempuh 100 km pertama, baterai hanya tergunakan 15%. Pada 200 km, sisa baterai menunjukkan 60%. Dan saat kita menempuh 300 km, sisa baterai menunjukkan angka 40%. Yang terjadi adalah kecepatan rata-rata pada saat dari 100 km hingga ke 200 km itu lebih tinggi daripada saat kami menempuh 100 km pertama. Pada saat kami mencapai 200 km, kecepatan rata-ratanya adalah hampir 100 km per jam. Tak heran jika pemakaian energinya lebih boros dari sebelumnya. Tadi pagi kita sudah jalan-jalan keliling kota lama Semarang dan sisa baterai menunjukkan angka 23% dengan range 115 km. Sekarang kita akan menuju Solo, kira-kira apakah cukup baterainya untuk menempuh jarak sekitar 100 km? Kita akan lihat sama-sama setelah ini, oke? Dalam perjalanan menuju Solo, kami melintasi jalan tol yang menanjak menuju Bawen yang ternyata cukup menguras daya baterai. Kita udah jalan 424 km dan saat ini baterai menunjukkan angka 5% atau sisa 32 kilo, sementara jarak yang akan kita tempuh tinggal 51 km lagi. Nah, sekarang kita ada di rest area 456 di daerah Salatiga dan kayaknya kita akan menuju ke SPKLU di sini untuk mengisi baterainya sampai penuh supaya perjalanan kita yang masih jauh dari ke Solo dan kemudian ke Jogja itu lebih aman tentram. Oke, kita akan cari SPKLU-nya. Jadi saat kami sampai ke rest area 456 ini, ternyata semua port DC charging station di sini itu penuh. Sehingga saya memutuskan untuk menggunakan port AC untuk mengisi baterai mobil ini dari 5%. Dan setelah kita mengisi selama 1 jam lebih, baterainya terisi hingga 25%. Dan habis ini kita akan menuju Solo untuk mengisi kembali baterainya hingga penuh. Dan untuk mengetahui seberapa banyak konsumsi energi yang digunakan oleh mobil ini sepanjang perjalanan kita kemarin, oke? Salah satu kelebihan dari XPeng G9 adalah kemampuannya untuk bisa mengisi daya listrik dengan sangat cepat. Bahkan dia bisa sekitar 400 kWh sekian untuk diterimanya. Jadi saat ini sekarang kita sedang mengisi di SPKLU DC CCS2 180 kW di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ini adalah charger DC CCS2 180 kW dan kalau kita lihat berapa daya listrik yang masuk 179,1 kW. Ya, ngebut banget ya. Oke. Sekarang sudah sampai 47%, tadi 20%.
Selamat pagi, akhirnya kita sampai di Solo tadi malam. Kurang lebih kita sudah menempuh jarak sekitar 474 km. Dan sebelum sampai ke Penginapan, kemarin kami memenuhi baterai mobil ini sebesar 86,7 kWh di SPKLU Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu fast charging 180 kW. Kali ini di odometer tertera bahwa range yang bisa ditempuh itu sampai 524 km, 500 lebih. Artinya kalau kita balik lagi ke Bandung sebenarnya juga masih cukup. Tapi sore nanti kita akan menuju ke Jogja dulu. Dan kita akan lihat berapa kali lagi kita harus mengisi baterainya sebelum menyelesaikan perjalanan ini kembali ke Bandung. Dan kita akan simpulkan lagi nanti berapa total biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan yang kurang lebih mungkin akan mencapai 800 km ini. Oke, kita lihat sama-sama, ikuti terus perjalanannya. Selamat pagi, hari ini kita sudah berada di Jogja, tepatnya di daerah Kalasan di sebelah utaranya Prambanan. Dan sampai saat ini kami sudah mengendarai mobil ini sejauh 687 km dari Bandung. Dan sisa range dari mobil ini sekarang 50% setelah kita mengisi ulang baterainya di 214 km yang lalu. Dan masih bisa menempuh 290 km. Tapi sebelum sore ini kita kembali ke Bandung, kita akan mengisi ulang lagi baterainya dan kita akan lihat seberapa besar efisiensi yang diberikan oleh mobil ini, seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh mobil ini dalam perjalanan kali ini. Kita akan lihat sama-sama dan kita akan bahas sama-sama. Oke? Fitur yang paling mempengaruhi kenyamanan berkendara dengan menggunakan Xpeng G6 sepanjang lebih dari 600 km ini adalah adanya fitur ADAS X Pilot yang dimiliki oleh Xpeng yang sangat membantu sepanjang perjalanan. Dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, itu mempermudah kita dalam setiap perjalanan, bahkan dalam menghadapi kemacetan sekalipun karena dia bisa mengikuti mobil yang ada di depannya. Termasuk dalam berpindah lajur saat akan menyusul, kita benar-benar bahkan tidak perlu memegang kemudi, kita hanya cukup memindahkan tuas sein dan nanti dia akan memindai apakah lajur di sebelah kanan atau sebelah kiri kita itu aman untuk menyusul mobil yang ada di depan. Itu salah satu hal yang paling membantu dalam perjalanan kali ini. Nah, selain itu, mobil ini juga sangat nyaman baik untuk pengemudi maupun untuk penumpang adalah karena ya jok mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan kulit yang enak banget dipakai duduk. Apalagi kalau untuk penumpang depan dan pengemudi itu sudah dilengkapi dengan ventilated seat dan juga ada fungsi pijatnya. Sehingga dalam perjalanan jauh kita kalau misalnya memang udah capek banget, kita tinggal mengaktifkan kursi pijatnya sambil memanaskan kursi atau mendinginkan kursi jika memang cuaca panas seperti sekarang. Dan satu hal terakhir yang juga memberikan kontribusi terhadap kenyamanan berkendara dari mobil ini adalah suspensinya. Bayangkan sepanjang perjalanan dari Bandung menuju Solo, terus kemudian kembali lagi melalui Jogja, itu kita kebanyakan melalui jalan tol Trans Jawa, di mana kondisi permukaan jalannya itu nggak bagus-bagus amat, nggak mulus-mulus banget, banyak tambalan-tambalan yang membuat menjadi bergelombang, dan suspensi double wishbone di depan dan multilink di belakang yang independen pada mobil ini dengan settingan yang menurut saya ini cukup lembut, itu cukup sangat membantu membuat mobil ini nyaman dalam perjalanan jauh, tapi penggunaan ban lebar dan juga kemudi yang akurat juga sangat membantu dalam pengendaliannya. Ya, itu salah satu hal yang membuat mobil ini sangat enak buat diajak berkendara jauh ya. Selain tentu saja efisiensi dari motor listriknya dan baterainya yang besar yang membuat perjalanan sepanjang mungkin akan mencapai 800 km. Ini sangat efisien. Seperti apa jumlah daya atau energi yang kita pakai, kita akan lihat lagi nanti rekapnya di akhir video, oke? Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai kembali ke Bandung kemarin dan hari ini kita akan rekap bagaimana perjalanan dari Bandung
ke Solo, ke Sragen, ke Jogja, dan kembali lagi ke Bandung sepanjang 1244 km. Nah, dari hasil perjalanan kita kemarin, kita ada 4 kali pengisian listrik. Yang pertama adalah pengisian di stasiun charger di rest area 456 Salatiga di charging AC, yaitu sebanyak 17,27 kWh dengan biaya Rp46.449. Nah, kenapa di charging AC? Karena pada saat kami sampai sana, kebetulan charging station sedang penuh, sehingga kami hanya mendapatkan kesempatan untuk ke-charge di charging AC sambil makan siang. Nah, setelah dari sana, baterai terisi 27% dan kami melanjutkan perjalanan menuju Solo untuk kemudian langsung mengisi penuh baterainya di charging station SPKLU di UMS Solo, dan di sana kami mengisi sebanyak 69,49 kWh sebesar Rp188.000. Setelah dari Solo, kami melanjutkan perjalanan ke Sragen, kemudian ke Jogja, dan melakukan perjalanan muter-muter Jogja itu kami tidak mengisi ulang lagi sampai kami kembali menuju Bandung dan mengisi ulang untuk ketiga kalinya di Semarang. Nah, di Semarang kami mengisi setelah menempuh jarak 868,5 km. Kami mengisi sebanyak 72,82 kWh dengan biaya 197 ribuan. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan menuju Bandung hingga kami sampai dan kemudian kami mengisi ulang baterainya kembali hingga penuh untuk mengetahui seberapa besar biaya total yang kita pakai selama perjalanan itu setelah menempuh sejauh 1244,3 km. Terakhir, kami mengisi sebanyak 67,88 kWh dengan biaya total Rp177.900. Nah, jadi dalam perjalanan kemarin, kita menempuh jarak 1244 tadi, itu kita mengisi total daya listrik adalah 227,46 kWh dengan biaya Rp608.842. Sehingga konsumsi rata-rata dari perjalanan sepanjang 1200 km tadi adalah 5,47 km per kWh, atau kalau kita rupiahkan per kilometer sebesar Rp489,3 per kilometer. Nggak sampai 500 perak per kilometernya ternyata ya. Kalau kita jumlahkan dengan tol, sebagai informasi, sepanjang perjalanan kemarin dari Bandung, Semarang, Solo, Sragen, ke Jogja, dan kembali ke Bandung, total biaya tol yang kita gunakan adalah Rp1.272.500. Artinya, biaya untuk mengisi listriknya itu hanya setengah dari biaya tol yang harus kita keluarkan. Total perjalanan ini menghabiskan Rp1.861.342. Oke, menurut kalian apakah itu adalah sebuah biaya yang worth it untuk memiliki mobil listrik dipakai melakukan perjalanan panjang? Tulis komentarnya di bawah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dalam perjalanan kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan juga kunjungi ke video-video dari channel saudara kami Car Moody dan Mobil 123 untuk tahu mobil bekas terbaik. Sampai jumpa lagi.